yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Iya, sekali lagi saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya di sini sengaja saya beri judul saya pernah takut menikah. Jadi begitu. Tapi tentunya di dalamnya materinya itu ada tentang jadi saya tidak menyebut istilahnya itu dengan KDRT ya, tapi prahara rumah tangga. Jadi agak kalau KDRT mungkin sangat luas ya cakupannya ya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu dikatakan, saya dulu juga waktu kuliah S1 pernah bukan meneliti ya, diminta oleh dosen hukum saya untuk membuat makalah waktu itu, dan saya memilih topik soal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang itu apa namanya bukan kita tidak bisa benar-benar menghapus kekerasan dalam rumah tangga ya, bukan ya gitu ya. Tapi yang namanya KDRT, bukan KDRT ya, namanya perselisihan dalam rumah tangga itu pasti akan selalu ada. Nggak mungkin dalam satu rumah tangga itu akan selalu berjalan baik terus gitu ya. Apalagi akan ada selalu setan yang menggoda gitu ya, menggoda kita dimanapun, kapanpun ya, dari atas, bawah, kiri, kanan ya, gitu. Bukan atas bawah, kiri kanan depan belakang, mohon maaf, gitu. Next langsung aja Mbak Nadia. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar jelas? Iya Kak, terdengar jelas. Jelas Kak. Iya. Jadi kalau misalnya suara saya kurang terdengar jelas, mohon nanti kasih tanda ya, mohon beritahu. Atau kalau misalnya nanti waktunya sudah misalnya 5 menit lagi gitu ya, karena ini sebenarnya bahasannya sangat panjang Mbak Nadia, jadi tidak bisa hanya dalam waktu 35 menit. Jadi begitu. Apalagi ada teman-teman di sini yang belum menikah gitu ya. Jadi ketika misalnya mendengar ada seorang akhwat belum menikah terus kemudian diberikan isu-isu tentang KDRT gitu ya, melihat sendiri atau menyaksikan secara langsung bahwa di sekitarnya ada yang mengalami KDRT gitu ya, pasti akan ya kita sebagai manusia biasa ya, manusia normal pasti akan ada ketakutan gitu, kekhawatiran. Aduh, nanti saya ketika sudah menikah bakal kayak gitu nggak ya, gitu ya. Pasti ada yang seperti itu. Saya juga dulu seperti itu soalnya. Nah, makanya di slide ketiga gitu ya, slide ketiga dari cover, itu saya mau cerita sedikit. Jadi dulu zaman saya belum nikah itu memang saya sempat mengikuti kursus pranikah yang diadakan oleh Aliansi Cinta Keluarga. Itu kursusnya Masya Allah lengkap sekali. Itu yang mengajar adalah, yang mengampu adalah Ustadz Saiful Bahri. Beliau memang ahlinya family mainstreaming ya, atau pengaruh utamaan keluarga. Kalau di kita kan ada yang namanya gender mainstreaming, itu lawannya dari jadi pengaruh utamaan keluarga ini lawannya dari gender mainstreaming atau pengaruh utamaan gender ya. Jadi yang diutamakan, yang dibicarakan adalah topiknya tentang keluarga. Jadi utuh ya, suami istri, terus kalau misalnya dia udah punya anak, anak itu juga termasuk mertua juga gitu ya, termasuk ipar juga dibahas dalam kursus pranikah itu gitu. Termasuk juga manajemen keuangan, bagaimana kalau misalnya pada akhirnya harus bercerai atau ditinggal ditinggal mati oleh suami, atau oleh pasangan gitu ya, itu semuanya ada di kursus itu gitu. Nah, terus kemudian setelah menjalani tahap kursus pranikah itu saya tahun 2015 kan ya sebagai salah satu persiapan saya. Jadi itu kursus pranikahnya bukan hanya sekedar cie-ciean seperti yang banyak terjadi ya kalau misal kursus pranikah itu pasti ya Allah cie jomblo gitu ya, enggak gitu ya. Karena memang para pesertanya juga ada banyak yang dari ibu-ibu yang sudah menikah, dan saya waktu itu yang memang bukan satu-satunya sih, ada ya sedikit dari yang belum menikah gitu. Nah terus kemudian saya juga sempat gagal menikah selama 3 kali, itu karena faktor ada juga dari orang tua, ada juga faktor dari laki-lakinya juga gitu ya. Tapi saya tidak bisa menyebutkan spesifik kenapa gitu.
Terus kemudian pada tahun 2017 itu sebelum menikah, 2017, 2015 kalau tidak salah, 2015. Iya, 2015 itu saya gabung di PS. 2015 atau 2016? Saya jadi lupa. Itu saya gabung di Peduli Sahabat gitu ya. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang sudah menjadi Yayasan Peduli Sahabat ya, bukan lagi komunitas. Nah, selama bergabung menjadi admin di sana gitu ya, admin Peduli Sahabat, saya banyak sekali menemukan kasus-kasus di mana perempuan itu banyak dizolimi oleh suaminya yang suka sesama jenis ya. Kemudian saya tidak hanya menyaksikan dan melihat langsung ya dengan mata sendiri, maksudnya melihat dengan membaca cerita mereka gitu ya. Ada pula yang mendengarkan secara langsung. Saya juga menjadi tempat curhat mereka gitu ya, walaupun saya bukan pendamping atau konselor ya istilah lainnya, bukan pendamping klien gitu. Jadi saya bilang kepada kasihnya waktu itu, Kak, saya cukup jadi admin aja gitu ya. Kalau misalnya untuk double jadi pendamping itu saya nggak kuat gitu. Maksudnya nggak kuat secara mental ya, bukan nggak kuat secara fisik. Soalnya tugas jadi admin itu aja udah berat, cukup berat menurut saya. Cukup berat karena ya ada tanggung jawab dan amanah yang besar di situ. Gitu. Jadi saya bukan hanya apa namanya memfilterisasi anggota-anggota yang masuk ke dalam apa namanya grup peduli sahabat, tapi saya juga harus apa namanya menanyakan keperluan. Jadi kayak kayak semacam jadi kayak CS-nya juga gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian dari situ saya timbul kan ya, saya timbul ketika mendengarkan cerita-cerita mereka secara langsung gitu ya, ada yang curhat ke saya, nggak satu dua orang aja gitu ya, dari kakak-kakak klien yang dizolimi oleh suaminya yang suka sama jenis, mereka sempat tanya kayak gini ke saya, Kak Sarah kan belum menikah ya, gitu, tapi sudah mendengarkan cerita kami yang seperti ini gitu, apakah Sarah nggak takut menikah? Nah, dari situ mereka sempat tanya ke saya waktu itu. Uh, saya waktu itu sempat bilang, enggak sih Kak, gitu ya. It's okay gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata uh, fisik saya berkata lain gitu ya. Fisik saya mengatakan saya tidak baik-baik saja ketika mendengar cerita mereka gitu. Saya sempat stres gitu ya ketika waktu apa namanya. Karena kan saya ketika mendengarkan curhat seseorang itu saya terlalu dipikirin terus gitu ya. Saya kebawa perasaan gitu ya, jadi baper. Terus kemudian sampai kebawa mimpi juga gitu ya. Dan pada akhirnya ketika sebelum menikah itu apa namanya, saya mengalami ketakutan yang luar biasa gitu ya. Mengalami ketakutan yang luar biasa, eee, terus nggak tahu kenapa saya waktu itu saya jadi takut makan, kalau misalnya saya makan nanti saya punya bayangan gini, ketika saya makan itu nanti akan tersedak gitu ya atau keselak ya, istilah lainnya. Nah, ketika tersedak atau keselak itu kemudian saya mati. Nah, itu gambaran yang saya dapatkan ketika waktu sebelum menikah. Itu, saya mengalami ketakutan dan kecemasan yang luar biasa pada saat itu. Jantung berdebar-debar, terus kemudian saya sampai, ada keringat bukan keringat ya, tangan saya juga jadi dingin gitu ya. Terus kemudian saya sempat pernah di tahap menangis terus-terusan gitu ya, saking cemasnya gitu. Waktu itu ibu saya yang, eee, pertama yang menyadari, apa namanya, kecemasan ini gitu, ketakutan gini, "Kamu kenapa?" Gitu ya. Dan akhirnya karena itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari saya gitu ya, saya sempat bilang juga pada, apa namanya, bos saya waktu itu, alhamdulillah beliau perempuan. Waktu itu saya masih bekerja kantoran gitu. Saya terus terang, saya mengalami kecemasan dan ketakutan yang luar biasa gitu ya. Padahal pada saat itu saya sudah diberi bekal bagaimana mengatasi kecemasan dan ketakutan, tapi saya sendiri tidak bisa mampu belum bisa mampu mengatasi gitu. Dan akhirnya saya harus oh nggak bisa nih, saya harus ke psikiater gitu. Saya nggak bisa kayak gini terus-terusan gitu. Dan akhirnya ketika saya mendatangi salah satu psikiater, waktu itu sampai 2 orang sih sebenarnya saya cerita. Salah satunya adalah Dokter Fidiansyah. Beliau super sabar ketika menghadapi kecemasan saya gitu ya. Eee, tenang juga ketika mendengar cerita saya, maksudnya, beliau tidak sampai yang kebawa perasaan gitu ya, tetap logis, tapi tetap tidak menyalahkan atau gitu ya, menghakimi,
bahwa saya tuh gimana-gimana gitu ya. Nah, pada akhirnya beliau mengatakan, beliau mendiagnosa, itu kita ketemu langsung ya teman-teman ya. Jadi saya mendatangi beliau langsung pada saat itu di rumah sakit RSPP, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Jadi kita janjian. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa saya terkena didiagnosa gangguan penyesuaian afek cemas gitu. Dan itu biasanya memang dialami oleh orang-orang yang akan mengalami suatu kejadian yang besar gitu. Nah, pernikahan ini kan suatu kejadian yang besar kan gitu ya. Saya memang sempat berpikir apakah nanti akan saya bisa menjadi istri yang baik, bla 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 begitulah ya. Jadi overthinking luar biasa gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya, itu tadi cerita singkat saya. Itu sebelum saya menikah, jadi saya mengalami hal yang seperti itu, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa dapat gambaran. Nah, ini kata data di sini menunjukkan perselisihan menjadi tempat paling tinggi dalam kasus perceraian tahun 2020, 2 tahun yang lalu ya. Bukan KDRT, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang melebih-lebihkan, wah darurat Indonesia darurat KDRT, Indonesia darurat KDRT, bla bla bla. Ya kita lihat dulu datanya gitu ya, mana yang lebih besar gitu dari faktor penyebab perceraian yang ada di Indonesia. Apakah benar karena apakah benar karena KDRT atau hal lain gitu. Dan rupanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ya, yang tidak bisa terselesaikan. Ada pula yang memang karena dia tidak bisa memilih alasan yang lain. Kayak kasus kakak-kakak klien yang suaminya suka sama jenis itu, mereka kan mereka masih ingin menutupi aib suaminya gitu. Jadi mereka bingung ketika ditanya oleh hakim, kenapa bercerai, kenapa mau bercerai gitu ya. Akhirnya mereka memilih untuk suami saya tidak menafkahi saya lahir dan batin. Akhirnya mereka memilih opsi itu gitu. Tapi mungkin bisa juga mereka memilih karena perselisihan dan pertengkaran. Jadi seperti itu. Nah, itu dia ya. Nah, terus selanjutnya ini 5 provinsi terbesar dari 10 provinsi tertinggi tahun 2020 kasus perceraian, Bengkulu menempati posisi paling akhir, bukan paling akhir ya, menempati angka urutan ke-10. Jadi masuk 10 besar ya Bengkulu ya. Itu luar biasa, gimana ya, luar biasa dalam tanda kutip. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, terus kemudian Jawa Barat. Ini 3 terbesar kasus perceraian tertinggi ya pada tahun 2020. Nggak tahu kalau sekarang. Mudah-mudahan sudah berubah datanya ya, Bengkulu tidak masuk lagi. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian di slide selanjutnya, ini mohon maaf, saya sampai double ya, untuk yang data selanjutnya ini. Jadi, apakah benar suami yang menempati urutan terbanyak melakukan kekerasan pada perempuan? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Ternyata pacar menempati urutan paling banyak yang melakukan kekerasan pada perempuan. Nah, ini sebanyak 1.600 lebih kasus itu pada tahun 2019. Nanti bisa dilihat perbandingannya ketika 2019 itu entah itu berapa persen ya dari yang lain ya. Pokoknya intinya paling banyak gitu ya pacar yang melakukan kekerasan. Ya, yang jelas-jelas hubungan itu belum halal gitu ya. Dan jadi seperti itu. Nah, terus kemudian suami ada di urutan keempat gitu ya, setelah ayah dan paman. Jadi seperti. Tapi ternyata data ini tuh juga bias gitu. Bias karena menurut saya kok ibu tidak dimasukkan ya di situ ya. Di sini jenis kelaminnya laki-laki semua gitu. Padahal ibu juga bisa berperan gitu ya melakukan kekerasan. Jadi seperti itu pada anaknya. Ya, kita mungkin bukan mungkin ya, saya beberapa kali sudah pernah mendengar bahwa misalnya ibu menelantarkan anaknya gitu ya, anak perempuannya, terus ternyata ibu juga melakukan konspirasi jahat gitu ya bersama suami barunya alias ayah tiri si anak gitu ya. Itu nauzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Nah, ini semuanya berjenis kelamin laki-laki gitu. Yang di sebelah saya ini. Makanya kok yang perempuannya nggak ada gitu ya. Padahal yang namanya kekerasan, yang namanya kejahatan, yang namanya kriminalitas itu nggak mandang yang namanya jenis kelamin gitu ya.
Siapa saja bisa jadi korban, siapa saja bisa menjadi pelaku. Bahkan suami juga bisa menjadi korban KDRT. Jadi seperti itu. Nah, cuman kan kita nggak tahu datanya. Selama ini yang ada datanya terus hanya perempuan, perempuan, dan perempuan gitu ya. Maksudnya datanya yang menjadi korban KDRT gitu. Nah, laki-laki ini kemana gitu. Dan kemana mereka harus mengadu gitu ya, kalau misalnya mereka menjadi korban KDRT. Kan waktu itu pernah ya, ada seorang seleb, mungkin teman-teman pernah dengar juga, Egi John, waktu itu disiram oleh istrinya, pada waktu itu yang sekarang udah jadi mantan, air keras ya kalau nggak salah waktu itu. Dan dia sampai mengadukan ke kepolisian. Tapi alhamdulillahnya istrinya ini bisa ditahan gitu menggunakan undang-undang apa namanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, terus ini juga tahun 2021 ternyata mantan pacar menjadi pihak paling banyak dilaporkan dalam kasus itu ya. Mereka menyebutnya kekerasan seksual berbasis gender. Jadi seperti itu. Nah, ini ya. Jadi bukan KDRT. Jadi seperti itu. Di sini saya bukan berarti meremehkan ya atau mengecilkan KDRT, bukan gitu ya. Ini semacam saya membuat perbandingan. Mana sih kasus yang paling banyak apa namanya kekerasan yang paling banyak dialami perempuan itu oleh siapa dan kasusnya tuh apa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya. Terus kemudian next di slide selanjutnya, yang slide selanjutnya itu double. Nah, ya ini. Nah, di sini jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya teman-teman udah berumah tangga nanti gitu ya, akan selalu ada setan yang menggoda kita setiap saat gitu ya. Setan tuh nggak akan pernah lengah, kita yang lengah gitu ya dengan godaan setan, kita yang terbuai dengan godaan setan. Nah, setan itu kan ada banyak jenisnya ya. Saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. eh, jadi ada salah satu jenis setan namanya setan dasim. Nah, jadi setan ini bertugas gitu ya. Jadi setan itu ada banyak jenisnya dan mereka juga punya tugasnya tersendiri gitu. Punya tugasnya masing-masing gitu. Hei setan kamu bertugas jadi iblis berkata pada setan, "Hei setan kamu bertugas ini, kamu bertugas menggoda si ini gitu ya." Nah, si setan dasim ini jadi bertugas untuk menggoda, merusak hubungan rumah tangga dan menginginkan perceraian. Jadi dia yang selalu membisiki kepada pasangan, entah itu suami atau istri, udahlah cerai aja gitu. Kan dia apa namanya? Kan dia gajinya di bawah kamu. Kamu ngapain? Kamu bisa dapat yang lebih baik daripada dia gitu. Ngapain kamu susah-susah kerja gitu kan demi dia? Toh dia nggak cantik-cantik amat jadi istri kamu, misalnya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu setan yang apa setan dasing yang bertugas seperti itu. Bisikannya memang terlihat indah gitu ya dalam tanda kutip, tapi ternyata apa namanya menyesatkan gitu ya, indah tapi menyesatkan. Nah, terus di sini ada hadis riwayat Muslim ya. Jadi sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun." Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya." Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat setan seperti engkau." Ya. Nah, jadi yang memberikan tugas kepada setan itu adalah iblis. Jadi seperti itu. Jadi kayak dia penguasanya setan, ya. Jadi nah di slide selanjutnya, karena tadi sudah dibacakan ya, apa namanya surat An-Nisa ayat 34 itu. Nah, jadi dalam surat itu kan ada yang namanya bagaimana cara memperlakukan seorang istri apabila dia melakukan nusyuz gitu ya. Nusyuz di sini kalau ditafsirkan itu adalah kayak semacam menunjukkan ketidaktaatan gitu ya, cenderung tidak taat gitu kepada suaminya. Entah itu dalam hal-hal kecil gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika menafsirkan ayat Al-Quran gitu ya, kita tidak bisa hanya membaca dari terjemahnya aja gitu ya. Saya juga baru tahu ketika kemarin itu kuliah S2 gitu ya. Jadi
untuk menafsirkan ayat Al-Quran itu bukan hanya kita memerlukan apa sih ditafsirkan lewat ayat Quran yang lain gitu, tapi juga lewat hadis gitu ya. Jadi menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain, juga menafsirkan Quran melalui hadis gitu. Jadi saling tersambung. Saya lupa itu metodenya apa ya? Metode apa namanya menafsirkan Quran dengan Quran, terus kemudian menafsirkan Quran dengan hadis gitu ya. Nah, hadis ini kan juga banyak dan Quran itu kan saling tersambung gitu ya. Tidak bisa kita hanya sepotong-sepotong gitu memahaminya. Gitu. Makanya tadi alhamdulillah tadi sudah dibacakan juga ayat selanjutnya gitu ya. Nah, di sini kan ada nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ya, jadi kan tafsirannya mereka akan nusyuz gitu ya. Sebentar. Dari ayatnya wallati takhafuna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ya. Jadi dari orang-orang yang kamu khawatirkan mereka akan nusyuz gitu ya, maka hendaklah kamu berikan nasihat kepada mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur di ranjang dan kalau perlu pukullah mereka gitu. Nah, di sini pukullah mereka, bolehkah memukul gitu ya pertanyaannya? Nah, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak memukul, maka dia wajib menghindari atau memukul wajah, gitu ya. Karena Rasulullah ini tidak suka kalau misalnya ada dari apa namanya entah para sahabat atau siapapun lah itu memukul wajah. Wajahnya itu yang dari mana sampai mana, seluruh ini ya wajah. Pokoknya ketika kita mengambil wudhu di wajah itu, ya itulah wajah, gitu ya. Nah, terus kemudian selama masih bisa, ini mohon maaf ada typo ya, sedikit Anissa gitu ya, Anissa maksudnya. Selama masih bisa diambil tindakan yang paling ringan gitu ya. Nah, tindakan yang paling ringan ini apa? Nah, di situ kan ada urutannya ya teman-teman ya. Urutannya jangan dibalik gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman memberitahu suami ya, kalau misalnya suami belum tahu gitu ya, suatu saat nanti kalau sudah menikah, kalau misalnya ada yang belum nikah gitu ya, urutannya jangan dibalik-balik gitu ya. Urutannya yang paling pertama itu adalah dalam surat An-Nisa menasehati mereka gitu. Jadi di sini kan ada nah ini fa'izuhunna ya, maka hendaklah kamu berikan nasihat kepada mereka gitu ya. Nasihat yang baik gitu ya. Dan penuh adab gitu ya. Jadi jangan memberikan nasihat di depan banyak orang atau di depan misalnya mertua gitu ya. Nah, itu nanti bisa kasih tahu suami kayak gitu. Aku lebih suka kamu menasehati aku ketika sendirian. Misalnya, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka dinasehati di depan banyak orang, gitu misalnya. Karena merasa malu ya, gitu ya. Tapi biasanya orang-orang biasanya nggak suka dinasehati di depan banyak orang gitu ya, biasanya. Nah, terus kemudian maka tidak boleh mengambil tindakan yang lebih berat, gitu ya. Dalam hal ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi menegaskan bagaimanapun mengambil tindakan yang paling ringan sangat diperintahkan dalam hal ini. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian bolehkah memukul? Nah, ya pertanyaannya boleh sebenarnya, tapi pukulan yang tidak menyakitkan, tidak meninggalkan luka gitu ya, baik luka yang ringan maupun berat gitu ya, dan tidak menimbulkan trauma. Jadi seperti itu. Misalnya apa namanya dipukul pakai pisau ya, set gitu ya. Nah itu tidak menimbulkan luka gitu ya, tidak menimbulkan apa namanya paling cuma kaget doang kitanya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba gitu, seperti itu. Itu maksudnya ngasih tahu kalau misalnya suami marah gitu ya, suami nggak suka gitu ya, pasangan kita nggak suka kita berbuat seperti itu gitu ya, melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi seperti itu. Nah, setelah fa'izuhunna, ada tindakan lain yaitu wahjuruhunna, gitu ya, dan tinggalkanlah mereka fil madaji'i wadribuhun, gitu ya, dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, baru kalau sudah nasihat sudah diberikan ternyata tidak mempan gitu ya, sudah pisah ranjang tapi ternyata istri tetap begitu gitu ya, kita masih tetap begitu, nggak sadar-sadar gitu ya. Nah, itu diperbolehkan untuk memukul tapi
memukul yang tidak menyakitkan. Jadi seperti itu. Atau kalau misalnya cara yang paling ampuh adalah mengadu kepada orang tuanya. Jadi gitu. Maksudnya mengadu kepada orang tua kita ya, supaya orang tua kita itu menasihati kita. Gitu. Nanti bisa dikasih tahu kayak gitu suaminya. Gitu. Nah, di slide selanjutnya, ini saya udah lewat belum ya? Udah 24:06. Tinggal berapa menit lagi? Sekitar 15 menit lagi, Kak. Oke, siap. Nah, ini nasihat dari Gus Baha ini Masya Allah sekali gitu ya. Jadi apa namanya, beliau tidak pernah merasa yang namanya kekurangan gitu. Sedangkan dalam prahara rumah tangga di Indonesia yang paling banyak itu setelah perselisihan adalah tadi ya, kalau nggak salah itu ekonomi. Ya, ekonomi menempati kedua ya. Kasus perceraian di Indonesia terbanyak gitu ya. Tahun 2000 berapa tadi? 2020 kayaknya pas COVID ya. Nah, jadi beliau mengatakan istri saya dididik oleh orang tuanya bahwa yang mencukupi semua kebutuhan adalah Allah, bukan suami. Jadi kita tidak tergantung pada suami ya, tapi tergantungnya pada Allah. Minta rezekinya bukan pada suami gitu ya. Jadi nadahin tangan gitu ya untuk minta uangnya itu bukan ke suami, tapi ke Allah gitu. Nah, saya pun dididik orang tua saya bahwa yang bisa membahagiakan saya itu Allah, bukan istri gitu ya. Itu Masya Allah sekali. Karena beliau bilang, Allah lah yang bisa membuat hambanya itu menangis dan tertawa gitu ya. Atas izin Allah kita menangis, atas izin Allah, atas kehendak Allah juga kita tertawa gitu. Nah, terus kemudian di slide selanjutnya, nah ini prahara rumah tangga, ini sudah nanti apa namanya, biasanya perselisihan itu ada karena misalnya api dibalas api. Jadi ketika suami emosi, kita juga ikut emosi gitu ya. Uh, Ketika suami marah gitu ya, kita malah marah balik gitu ya. Malah apa namanya, bukannya meredamkan, tapi malah semakin membuat suami emosi. Nah itu biasanya perselisihan. Terus saling menyalahkan, saling mengungkit kesalahan, susah memaafkan atau meminta maaf gitu ya, baik dari kita maupun dari suami gitu. Nah ini biasanya ke arah perilaku gitu ya atau karakter. Nah ini ekonomi, misalnya suami pemalas, suami punya selingkuhan gitu ya, terus tidak sanggup lagi menafkahi, gaya hidup istri yang tinggi, gaji istri lebih tinggi sehingga merendahkan suami. Ada loh yang kayak gini gitu ya. Gaji istri lebih tinggi sehingga merendahkan suami. Jadi merasa sudah punya karir yang mapan, terus gajinya juga lebih tinggi daripada suami gitu ya. Akhirnya dia mendominasi gitu ya, mendominasi rumah tangga istri. Jadi gitu. Terus kemudian meninggalkan sepihak. Nah, ini juga ada di penyebabnya. Suami istri pergi tidak ada kabar sama sekali. Ada pula karena tekanan keluarga atau masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian next. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ketika jauh sebelum prahara rumah tangga terjadi atau jauh sebelum teman-teman menikah, teman-teman sudah harus mengetahui basic manner ini. Ini basic manner dalam kehidupan sehari-hari juga sebenarnya ya, dalam kehidupan sosial. Nggak cuma ke suami atau calon suami gitu ya, tapi juga ke orang tua, ke teman gitu ya, ke guru atau apa namanya ustadz kita gitu, ustadz ustazah gitu ya. Nah ini etika dasar berikut jika sering diterapkan bisa mempengaruhi orang sekitar kita, gitu ya, termasuk pasangan kita kelak gitu. Kalau misalnya dia belum menikah. Saya sudah pernah mencobanya dan alhamdulillah gitu ya, suami itu berubah. Berubah tuh misalnya, kayak misalnya saya tuh membiasakan dalam rumah tangga itu saya membiasakan untuk selalu berterima kasih sekecil apapun yang dilakukan suami, gitu ya. Misalnya mungkin menurut kita sepele ya, teman-teman. Menurut kita sepele, tapi ternyata itu berdampak gitu ya. Ternyata berdampak maksudnya itu pekerjaan yang menurut saya itu berdampak gitu ya. Yang masya Allah ya, gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya ketika kita capek gitu ya, suami membuatkan kita makanan. Nah, itu di saat kayak gitu, "Terima kasih ya sudah membuatkan aku makanan," kayak gitu ya. "Terima kasih ya, sudah bantuin
tugas rumah tangga aku, meskipun itu sudah menjadi, kegiatan sehari-hari misalnya, atau rutinitas ya, tetap harus mengucapkan terima kasih gitu. Mungkin kita merasa capek, "Ah, ngapain sih terima kasih mulu?" gitu ya, itu kan udah jadi rutinitas, tapi enggak gitu ya. Untuk misalnya untuk, tipe-tipe laki-laki yang tidak terbiasa berterima kasih gitu ya, dia pasti akan melihat, "Oh, istriku ternyata berterima kasih nih atas apa yang aku lakukan, maka aku juga harus melakukan, hal yang sama," gitu, melakukan hal, misalnya berterima kasih juga gitu. Itu yang terjadi pada suami saya. Jadi suami saya itu tidak, nggak tahu ya, mungkin karena pola asuh atau lingkungan teman-temannya gitu ya, jadi tidak terbiasa mengucapkan terima kasih gitu, atau mungkin bukan tidak terbiasa, belum terbiasa mengucapkan terima kasih gitu. Tapi pada akhirnya alhamdulillah, setelah kami bertahun-tahun, berumah tangga gitu ya, beliau akhirnya terbiasa gitu. Saya awal-awalnya tidak mempermasalahkan ketika misalnya suami, tidak berterima kasih gitu, tapi saya tetap, apa namanya, menerapkan basic manner ini gitu. Karena menurut saya ini hal yang paling penting gitu. Apalagi kalau misalnya udah punya anak, nah ya itu dia jauh lebih penting. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian selain berterima kasih adalah meminta maaf gitu ya. Ketika kita punya kesalahan, kadang-kadang ada beberapa orang, entah itu suami atau istri ya, dalam, apa namanya, rumah tangga itu gengsi untuk minta maaf gitu ya. Nah, turunkan ego kita gitu ya, ketika misalnya kita sedang dalam masalah, ada masalah dengan, pasangan kita, dengan suami kita gitu ya, coba untuk tenang dulu, menenangkan diri dulu gitu ya. Terus kemudian kita pikir-pikir lagi apa yang membuat misalnya suami kita marah, apa yang, membuat kita berselisih dengan pasangan kita. Jadi seperti itu. Merenung-merenung, oh kalau misalnya kita salah, oh ternyata aku salah nih, gitu ya. Nah, jangan segan untuk meminta maaf, gitu. Nah, jadi tidak hanya dapat berbuat kesalahan tidak hanya saat berbuat kesalahan aja, tapi saat dirasa belum bisa jadi istri yang sholihah misalnya di matanya. Jadi kayak gitu, "Oh minta maaf mulu sih?" Itu kayak nggak apa-apa gitu ya. Kemudian, jadi kita tidak gengsi meminta maaf lebih dulu gitu ya. Nah, kan ada juga beberapa tipe lelaki yang egonya tinggi, teman-teman, egonya tinggi, gengsinya tinggi juga gitu. Nah, biasanya kalau laki-laki yang egonya tinggi, itu dia akan, biasanya akan sulit untuk meminta maaf duluan, walaupun dia yang salah gitu. It's okay, nggak apa-apa untuk, apa namanya, supaya bisa menjadi contoh dia gitu ya, supaya, apa namanya, eee mudah-mudahan dia bisa melihat kita gitu ya, bahwa meminta maaf itu nggak apa-apa loh gitu ya. Walaupun misalnya, dia yang salah gitu, tapi kita tidak, melakukan kesalahan misalnya gitu ya, tapi kita minta maaf duluan untuk memberikan dia contoh, "Hey, aku minta maaf duluan loh," gitu ya. Dan apa namanya, di situ kita harus sabar ketika misalnya, kita punya suami yang egonya tinggi gitu ya, atau gengsinya tinggi. Jadi seperti itu. Itu biasanya karena pola asuh biasanya, pola asuh dari orang tua. Nah gitu ya, akan membuat suami berpikir bahwa meminta maaf tidak akan menurunkan egonya, tidak akan menurunkan martabatnya, harga dirinya gitu ya, nalurinya sebagai lelaki, gitu. Nah terus kemudian meminta tolong, jadi laki-laki atau suami itu senang sekali jika merasa dibutuhkan oleh istrinya gitu ya, walau walau kita bisa melakukannya sendirian gitu ya, walau kita bisa mandiri gitu. Intinya secara naluri laki-laki itu senang dibutuhkan, gitu seperti kecuali kalau misalnya memang dia punya sifat yang malas ya, itu lain lagi. Nah, kemudian di slide selanjutnya, saat suami marah atau emosi, lakukan 5 hal ini, gitu. Nah, ini jadi di sini saya tidak, apa namanya, tidak menginikan secara spesifik gitu ya, bagaimana KDRT secara hukum Indonesia gitu ya, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri di Undang-Undang KDRT nomor apa, penghapusan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi bagaimana ketika misalnya ada perselisihan dalam rumah tangga, yaitu bukan cuman KDRT gitu ya. Nah, jadi ini mencegah mencegah agar bagaimana KDRT itu tidak terjadi dalam rumah tangga kita, gitu. Nah, ini biasanya ada trik-triknya dalam Islam. Jadi saat suami marah atau emosi, lakukan 5 hal ini. Ini ada dalam Islam semua. Yang pertama kita diam. Jadi saat suami marah-marah, kita diam aja, dengerin dengerin, omelan suami kita itu apa, gitu. Gitu ya. Eee, apa namanya,
dia marah kenapa sih gitu ya. Mencoba dulu untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Kenapa dia marah gitu ya. Terus kemudian yang kedua, membaca ta'awuz ya. Tahu lah ya ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Aku berlindung kepada setan, astagfirullah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah ini maksudnya mengambil wudhu ya teman-teman ya, mengambil air wudhu. Jadi kita berwudhu seperti biasa gitu. Kan kadang kalau misalnya suami marah atau emosi kan kita juga jadi ikut emosi kan, kita jadi ikut tegang gitu ya. Jadi merasa emosi itu campur aduk gitu ya. Nah, di saat seperti itu wudhu adalah cara terbaik gitu ya untuk menghilangkan segala ketegangan yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi ketika misalnya kita merasakan kita panas nih ya, panas gitu ya. Apalagi kalau misalnya ditambah setan tuh menggoda, membisikkan terus-menerus, "Ayo lawan, lawan suamimu," gitu ya. Wah, itu pada saatnya kita wudhu. Gitu. Insya Allah ketika kita sudah berwudhu gitu, itu setan akan lari gitu insya Allah. Nah terus kemudian kalau misalnya cara lainnya adalah melakukan aktivitas lain gitu. Jadi ini ketika suami sudah marah ya, sudah meluapkan emosi atau kemarahannya. Jadi seperti itu. Jangan ketika suami marah atau emosi kita melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi kayak suami itu merasa diabaikan gitu. Kamu ngapain sih? Aku lagi emosi kok kamu melakukan aktivitas yang lain? Kamu tuh nggak peduli sama aku ya gitu ya. Nanti jangan-jangan kayak gitu. Nah ini terus kemudian yang terakhir adalah tidur gitu ya. Jadi ketika misalnya suami marah atau emosi, kita sudah dengarkan gitu ya, kita tanya, "Udah marahnya?" Gitu ya, "Sudah." Kalau misalnya marahnya sudah, "Aku mau tidur. Aku mau menenangkan diri dengan tidur." Misalnya seperti itu. Nah, ini butuh cara dan keberanian gitu ya, butuh cara yang, bagus, butuh keberanian juga untuk mengungkapkan. Apalagi kalau misalnya kita tipe yang tertutup, kita tipe yang, kurang bisa mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang belum menikah, jadi diperbaiki dari sekarang, gitu. Karena komunikasi ini penting loh teman-teman ternyata, di dalam rumah tangga. Saya menyadari hal itu gitu ketika misalnya sekarang sudah menjalani rumah tangga. Saya sampai sekarang masih belajar untuk menyampaikan gitu ya, menyampaikan apa yang saya rasakan, suami saya harus tahu gitu ya, maksudnya tapi tidak pada saat itu juga gitu, tapi pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat itu seperti apa? Misalnya suami tidak dalam kondisi ngantuk, suami tidak dalam kondisi lapar, suami tidak dalam kondisi capek sehabis kerja seharian, gitu ya. Nah, itu ketika misalnya suami tidak dalam kondisi lapar, ngantuk, atau capek gitu ya, lelah sehabis bekerja, nah baru kita bisa menyampaikan sesuatu gitu ya. Kita bisa bercerita apa yang kita rasakan atau apa yang kita alami hari itu, misalnya kayak gitu. Kan kita juga sebaliknya nggak mau dong ya, sama aja ya, bukan cuma laki-laki, tapi juga kita perempuan ketika misalnya, kita sedang ngantuk gitu ya, terus kemudian ada orang yang cerita terus ke kita, nggak berhenti-berhenti gitu ya, apa kita nggak capek gitu ya? Tentu kita juga capek gitu ya, kita pengen, "Ampun aku pengen tidur gitu, aku ngantuk," gitu ya, "Kamu udah belum ceritanya?" Gitu ya. Nah, itu juga dirasakan oleh laki-laki gitu ya, bukan hanya perempuan. Begitu juga kalau lapar, lagi lapar, orang cerita terus, sementara kita lapar pengen makan gitu ya, kapan nih berhenti ceritanya gitu ya. Lama-lama kita bakal ngamuk gitu. Jadi seperti tapi mudah-mudahan enggak ya. Nah, terus kemudian yang, slide selanjutnya, kita harus memperbaiki skill komunikasi, caranya dengan yang pertama berlatih sendiri atau otodidak gitu ya. Bukan otodidak, bukan berarti otodidak ya, tapi tetap harus ada buku panduan atau orang yang memandu kemudian dipraktekkan gitu ya. Misalnya ke teman terdekat gitu ya, atau kalau misalnya kita dekat dengan orang tua, bisa ke orang tua. Jadi kayak gitu. Kita bisa tanya ke teman kita, apa yang harus kita perbaiki dari, cara kita berkomunikasi. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian kursus pranikah gitu ya, cek kurikulumnya apakah ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi gitu ya, manajemen komunikasi dengan pasangan. Biasanya ada gitu ya, beberapa kursus pranikah itu ada yang membahas tentang manajemen komunikasi dengan pasangan. Jadi kayak gitu, bagaimana memperbaiki kemampuan komunikasi gitu ya, baik verbal maupun non verbal.
Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga kuliah komunikasi. Nah, ini plusnya teman-teman anak komunikasi ya, mereka bisa bukan mengambil ya, bisa, tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan persuasif gitu ya, dengan asertif atau mengajak gitu. Jadi tidak dengan misalnya paksaan gitu ya, atau tidak dengan, menyerang gitu ya, defensif. Eh, bukan defensif, defensif mah bertahan, ofensif gitu ya. Jadi seperti itu, komunikasi persuasif gitu ya, walau misalnya masih secara umum, atau dari ilmu komunikasi. Nah, terus kemudian, nah ini, cegah prahara sebelum berumah tangga atau cegah KDRT gitu ya, sebelum kita berumah tangga. Jadi prahara rumah tangga bisa dicegah sejak masih proses perkenalan gitu ya. Kita bisa tanyakan sedetil mungkin, tanyakan finansialnya, pengasuhan anak bagaimana, manajemen emosi atau manajemen marahnya seperti apa gitu ya. Dulu saya pernah, ini saya cerita pengalaman saya ya, waktu ta'aruf, sebelum sama yang suami saya sekarang. Jadi ada yang ta'aruf sama saya, ketika saya baca CV-nya, dia mengakui kalau dia seorang yang temperamen, gitu ya, temperamen. Temperamental nih, gitu ya. Nah, kemudian saya tanya, ketika dia marah, dia ngapain? Gitu. Apa yang dia lakukan? Gitu ya. Ketika kamu marah, apa yang kamu lakukan? Gitu ya. Eee, apakah dia marah-marah dengan mencela atau marah-marah dengan melempar-lempar barang gitu ya, kan kita nggak tahu ya. Kita kan nggak kenal sama sekali dengan laki-laki itu gitu ya. Kita hanya bisa membaca dari CV-nya, entah itu, beneran jujur atau misalnya hanya, di CV aja gitu pengen kelihatan baik gitu ya, kan kita nggak tahu, wallahu alam gitu. Saya tetap masih, apa namanya, tidak 100% percaya dengan, CV ya, CV apa namanya, CV yang saya baca gitu ya, yang laki-laki itu gitu ya. Jadi saya tetap memasang, kewaspadaan gitu. Karena saya nggak mau nanti terjadi, apa namanya, seperti yang dialami oleh, misalnya kakak-kakak klien gitu ya, atau misalnya, di sekitar saya pernah ada yang menjadi korban KDRT, jadi kayak gitu. Jadi apa namanya, meminimalisir kemungkinan itu, gitu. Nah, jadi anger management ini penting banget teman-teman untuk mencegah KDRT ya, dalam apa namanya, ketika misalnya kita sudah berumah tangga gitu. Tanyakan sedetail mungkin tentang, masalah manajemen emosi ini, manajemen marah ini gitu. Terus bagaimana pola asuh orang tuanya itu juga bisa mempengaruhi, apa namanya, anger management atau manajemen emosinya, jadi seperti itu. Apakah dia seseorang yang diabaikan oleh orang tuanya gitu ya, diabaikan secara emosi ya misalnya ya, jadi seperti itu, atau tidak gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Habits ya, eee, intinya sedetil dan seteliti mungkin. Nah, terus kemudian sholat istikharah. Jika hati kita belum mantap atau ragu, sebaiknya tidak usah lanjutkan. Jadi seperti itu. Terus kemudian, nah lakukan juga premarital check up gitu ya. Ambil paket premarital check up ke rumah sakit. Nah, ini biasanya harganya bervariasi atau bisa mandiri dengan ajak pasangan ke psikolog atau psikiater dan dokter SPKK. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa premarital check up ini mahal gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga ambil hanya 2 ya, ke psikolog atau psikiater dan dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena di Peduli Sahabat itu, eee, saya belum bisa bilang banyak gitu ya, karena saya belum tahu ada berapa kasus gitu ya, yang mereka itu baru tahu suaminya itu terkena HIV/AIDS setelah menikah. Mereka baru tahu, suaminya itu punya penyakit menular seksual itu setelah menikah. Nah, itu ya. Jadi bahaya kan kalau misalnya kita baru tahu setelah nikah gitu ya, karena kita tidak melakukan premarital check up gitu ya, atau kita tidak, membawa pasangan kita atau kita melakukan melakukan pemeriksaan juga ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya. Nah, ke psikolog atau psikiater sebelum menikah ini juga sangat penting gitu ya untuk mengetahui apakah, pasangan kita benar-benar orang yang temperamen atau, bagaimana nanti pada saat dia emosi, jadi seperti itu tuh akan tahu ketika misalnya kita ke psikolog atau ke psikiater, gitu ya. Nah, saya juga nggak bakalan tahu bahwa saya punya gangguan penyesuaian afek cemas gitu ya, terindikasi itu.
kalau misalnya saya tidak ke psikiater saat itu, gitu. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah setelah menikah, sudah jauh lebih baik. Jadi gangguan penyusuan afek sama saya itu, terakhir kambuh itu pada saat Covid, gitu ya. Dan saat Covid itu saya cemas luar biasa. Karena apa gitu ya, bagaimana saya tidak cemas ketika karena saya tinggal di Jogja itu kan, langsung ke jalan raya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang tinggal, dekat dengan jalan raya tahu bagaimana rasanya kalau misalnya ada ambulans gitu ya, dalam sehari itu 5 kali bolak-balik, "Ngiung-ngiung," terus "ngiung-ngiung." Wah, jadi kan saya cemas ya luar biasa ya. Tapi pada saat itu saya langsung berpikir, "Apa sih Sarah yang kamu takutkan?" gitu ya, "Apa sih yang kamu cemaskan?" gitu ya. "Toh hidup dan mati kamu di tangan Allah," gitu ya. Jadi saya sempat seperti itu gitu. Dan alhamdulillah, saya bisa mengatasi gangguan penyusuan afek cemas itu gitu. Apa namanya, ya sudah diberi bekal lah ya, kalau misalnya nanti datang lagi gitu ya. Karena ini kan, apa namanya, tidak setiap saat datang, jadi seperti itu. Jadi hanya kondisi-kondisi tertentu aja, jadi gitu. Nah ini tawakal, jadi doa dan ikhtiar memang harus dilakukan, tapi tawakal jangan pernah dilupakan. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya 3, doa, ikhtiar, tawakal, gitu ya. Saya menyingkatnya dengan doit. Nah, terus kemudian jangan segan untuk minta bantuan ya teman-teman. Jadi jika masalah rumah tangga atau misalnya teman-teman mengalami KDRT, tapi KDRT-nya dalam hal psikis ya, misalnya misalnya dikata-katain oleh suami gitu ya, tapi suami tidak memukul gitu ya, tidak memukul, tapi menyakiti hati kita gitu, menyakiti psikis kita, mencela gitu misalnya ya, mencela fisik kita, jadi seperti itu. Nah ini, dan itu tidak hanya sekali, tapi juga berkali-kali misalnya menyakiti secara psikis. Nah, jika terlihat sulit untuk diselesaikan gitu ya, walaupun kita sudah berusaha mencari penyelesaian, jangan malu mencari dan meminta bantuan pihak ketiga yang kita percaya gitu ya. Nah, seperti tadi ya, di ayat, ke-35 surat An-Nisa gitu. Nah ini ya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan gitu ya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Ini Masya Allah sekali gitu. Jadi misalnya kita tidak mau melaporkan ke pihak kepolisian dulu gitu ya, Eee, tapi kita ingin meminta bantuan pihak ketiga yang bukan dari kepolisian, misalnya kayak gitu. Karena kita masih merasa, eee, ini masih ada jalan keluarnya kok, gitu ya, tanpa kita harus melapor ke kepolisian atau, bantuan hukum, jadi seperti itu. Yang pertama adalah mertua, gitu ya, atau bisa juga orang tua kita, jadi seperti itu. Nah, bagaimanapun mertua juga memahami watak dan sifat dari pasangan kita. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang kedua dari ulama, jadi ulama bisa meliputi ustadz ustazah yang bukan guru kita, bisa juga gitu ya. Jadi bukan hanya guru kita aja, tapi juga misalnya eh, beberapa kali itu kan Ustadz Adi Hidayat pernah juga mendapat apa namanya pertanyaan soal rumah tangga ya, atau Buya Yahya. Nah itu Buya Yahya saya juga suka mendengar beliau mendapat konsultasi tentang rumah tangga juga. Jadi seperti itu. Psikolog atau konselor gitu ya, cari psikolog atau konselor non feminis dan yang berpandangan Islam. Jadi gitu. Ini saran saya. Nah, terus kemudian kalau misalnya sudah apa namanya? Sudah ke tahap yang aduh, ini sudah menyentuh jalur hukum nih gitu ya. Nah, jangan segan minta bantuan ke pusat bantuan hukum gitu ya. Nah, ini ada pusat bantuan hukum atau advokasi Paham Indonesia gitu ya. Jadi mereka punya 25 cabang atau pos se-Indonesia. Di Jogja kalau nggak salah juga ada gitu ya, apalagi di Jakarta ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa apa namanya cek ya di Instagram mereka gitu ya, Paham Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian juga ada konselor gitu ya dari RTK Giga atau pendamping ya, relawan titian kebaikan pegiat keluarga. Jadi apa namanya ini udah ada PIC-nya, terus kemudian konsultasi dan pendampingan itu mereka bisa melalui aplikasi ya, Family di Play Store. Nah, kalau misalnya kesulitan, nanti bisa kontak PIC-nya, Bunda Vina namanya. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga ada Ayla Care, tapi kalau Ayla Care ini lebih bersifat first aid ya, pertolongan pertama gitu ya, first aid. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih mau ngadu ke siapa gitu ya,
takutnya nanti apa namanya masalah teman-teman itu bocor kemana-mana gitu ya, dan belum ada orang yang bisa teman-teman percaya gitu ya, maksudnya orang-orang di sekitar, itu teman-teman bisa menghubungi I Like Care gitu ya, sebagai first aid-nya atau pertolongan pertama. Jadi gitu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada waktu yang lebih, saya juga mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nadia. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Sarah. Masya Allah sekali ya. Materinya pada malam hari ini banyak banget yang bisa kita ambil. Kemudian isinya daging semua nih Kak, kalau kalau nggak dilihat materinya. Oke Kak Sarah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya. Monggo teman-teman silakan. Oke, udah ada langsung 3 pertanyaan nih Kak. Oke, saya persilakan dulu Kak Kayla. Monggo Kak. Baik, terima kasih Kak Nadia. Apakah suara aku udah terdengar? Udah jelas Kak. Monggo. Baik, terima kasih Kak Sarah. Tadi pemaparan materinya insightful banget ya. Meskipun aku masih berumur 17 tahun, masih kelas 12 SMA, aku tertarik banget sama pemateri ini, karena kenapa? Karena di kelas 12 ini aku belajar tentang bab nikah munakahat oleh guru PAI di sekolah aku. Nah, jadi aku mau bertanya 2 pertanyaan itu. Yang pertama nih Kak, kan kebanyakan suatu perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga itu ketika sudah memiliki anak. Bahkan seorang anak pun kadang melihat perselisihan atau pertengkaran besar oleh ayahnya ataupun ibunya. Nah, dari teman-teman Kayla pun banyak yang sering curhat gitu, kayak anak broken home lah, bahkan sampai mengganggu mental dari anak tersebut. Nah, dalam Islam nih Kak, bagaimana sih sikap seorang anak ketika ada orang tuanya yang sedang berselisih atau bertengkar? Apakah kita harus melerainya atau harus seperti apa? Gitu Kak. Lalu yang kedua ini, kan sekarang tuh kayak ada video TikTok gitu lewat kayak seorang suami atau istri kayak mengetes uji kesabaran seorang pasangan. Nah, itu tuh baik gak sih Kak? Kayak misalnya kalau di video TikTok yang aku pernah lihat tuh kayak seorang istri mematahkan rokok suami atau menghapus game Mobile Legends-nya nih, kayak gitu nih Kak. Baik gak sih Kak kalau seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Jadinya oke kan Dek ya mungkin ya. Dek Kayla. Insya Allah, karena kita udah 17 tahun. Ya nih Kak, mau dijawab dulu atau kita ngomong dulu Kak Sarah? Saya jawab langsung aja ya, Ya, takutnya lupa. Jadi gitu. Nanti kalau misalnya apa namanya, oh nggak jadi. Jadi terima kasih Kayla atas pertanyaannya. Jadi gimana ya? Kalau di sekitar saya juga pernah gitu ya, pada saat saya SMA, seumuran Kayla pada waktu itu saya juga pernah punya beberapa teman yang broken home. Bahkan di antara mereka itu ada yang mau bunuh diri. Tapi saya tetap temani mereka gitu ya, temani mereka dan bilang saya nggak mau mereka bunuh diri gitu ya. Apakah kalau misalnya mereka bunuh diri masalah itu akan selesai gitu ya? Yang ada kalau ya, tapi ini tidak saya katakan gitu ya, tidak saya katakan kepada mereka. Ya ada bukannya mereka masalahnya selesai, tapi mereka di alam kubur malah disiksa gitu ya, takutnya nauzubillah min dzalik gitu ya. Walaupun kita tidak boleh mengatakan seperti itu kepada orang yang pengen bunuh diri ya, gitu. Jadi apa namanya, ketika misalnya kita melihat perselisihan orang tua gitu ya, kita pakai cara-cara Islam gitu. Yang pertama, kita berusaha untuk tidak memihak manapun, gitu ya, tidak memihak entah itu ayah kita atau ibu kita, walaupun misalnya kita melihat yang benar itu ibu kita, gitu. Jadi seperti itu. Atau ya kita melihat yang benar itu ayah kita, gitu ya. Berusaha untuk tidak memihak manapun. Bukan berarti kita untuk netral, bukan. Maksudnya supaya kita bisa berpikir dengan lebih objektif, gitu ya, melihat permasalahannya itu kenapa sih, gitu ya, kenapa sih ayah ibu kita tuh berantem, gitu ya, kenapa sih ayah ibu kita tuh marah. Jadi seperti itu. Terus kemudian jangan sampai kita terbawa perasaan, gitu ya, jangan sampai kita terbawa emosi juga, gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh ayah ibu kita. Usahakan kita agar tetap tenang, gitu ya, Kayla ya.
Ya meskipun itu sulit gitu ya, meskipun itu sulit gitu ya, tapi usahakan untuk tetap tenang. Makanya kita harus belajar nih dari sekarang ya, bagaimana apa namanya manajemen emosi itu gitu. Ketika misalnya melihat kejadian yang seperti itu yang tidak mengenakan di depan kita gitu ya. Kita berusaha untuk tetap tenang, terus kemudian yang tahap selanjutnya adalah ketika misalnya orang tua kita itu sudah selesai berselisih gitu ya, sudah selesai marah-marah gitu ya, saling marah-marah, kita berusaha untuk tabayun gitu ya, tabayun, cek recheck gitu ya. Cari akar masalahnya kenapa gitu ya, apa yang membuat mereka berselisih. Jadi seperti itu Kayla ya. Apa namanya tahapan-tahapannya sebentar. Ini saya pegel sebentar. Nah, jadi seperti itu ya Kayla ya. Yang pertama adalah berusaha untuk tidak memihak kepada siapapun gitu ya, baik itu oleh baik itu ke ayah kita atau ke ibu kita gitu ya. Itu kenapa? Supaya kita bisa berpikir lebih objektif gitu ya, melihat nanti permasalahannya gimana sih gitu ya, siapa sih yang salah gitu ya sebenarnya gitu ya. Siapa yang mungkin ayah kita punya ego yang lebih tinggi mungkin, ya kan kita nggak tahu gitu ya. Terus kemudian itu tadi yang pertama, yang kemudian usahakan kita untuk tetap tenang, tidak terbawa perasaan. Nah ini tahap ini nih sangat sulit biasanya, gitu ya. Biasanya kalau misalnya udah melihat yang seperti itu tuh kita terbawa perasaan, kita nangis aja ya. Kita pengennya tuh sedih, terus kenapa sih orang tuaku tuh kayak gini, aku tuh stres gitu ya. Aku tuh aku tuh kan juga kepengen mereka bahagia, misalnya seperti itu, gitu ya. Tapi tetap tenang gitu ya. Nah, tetap tenangnya ini kita istighfar gitu ya caranya. Misalnya istighfar astagfirullahaladzim gitu ya. Atau dengan ta'awuz atau dengan tadi ya, dengan cara ngambil wudhu misalnya. Ya walaupun kita tidak ikut apa namanya marah, tapi untuk meredam emosi gitu ya, meredam emosi kita merasa gelisah, takut, sedih gitu ya. Nah, di situ kita harus menyerahkan kepada Allah. Jadi seperti itu. Dan tahap selanjutnya adalah tabayun gitu ya. Jadi apa namanya ini sebenarnya tabayun ini ke siapapun gitu ya, bukan cuma ke orang tua, ke teman juga. Kalau misalnya teman difitnah gitu ya, teman digosipin macam-macam gitu ya, atau digibahin gitu ya. Nah, kita ini harus tabayun gitu ya, cek and recheck gitu. Benar nggak sih seperti ini, benar nggak sih seperti itu gitu ya? Kebenarannya kayak gimana sih? Akar masalahnya apa sih gitu ya? Jadi benang kusut perselisihan dalam rumah tangga ini Kayla, masya Allah sekali ya. Itu insya Allah kalau kita melakukan cara itu gitu ya, cara-cara tadi gitu ya, nanti bisa diurai sedikit demi sedikit. Asalkan kita sabar ya Kayla ya. Kalau kita nggak sabar, itu apa namanya, itu nanti bisa akan tetap kusut gitu ya, yang namanya perselisihan rumah tangga orang tua kita gitu. Tapi kadang-kadang orang tua kita kalau misalnya kita bukan berusaha untuk ikut campur ya, tapi kita pengen tahu akar masalahnya di mana. Kadang-kadang ada orang tua yang, "Apa sih kamu kan masih kecil," gitu ya. Jadi kadang-kadang itu suka diremehin gitu ya. Jadi seperti nah, eee, ya kita ngomong baik-baik ke orang tua kita ketika mereka sudah dalam kondisi yang tenang gitu. Kita bukan bermaksud untuk ikut campur gitu ya. Kita pengen tahu akar masalahnya tuh apa sih gitu ya. Ya bagaimanapun kan kita ini kan anak mereka gitu ya. Kita ini kan darah daging mereka gitu ya. Ya, masa sih kita tidak boleh tahu akar masalahnya tuh apa gitu ya. Siapa tahu kita bisa membantu, bukan ikut campur gitu. Jadi seperti itu. Bagaimanapun kita kan adalah keluarga, bukan gitu ya. Jadi seperti itu. Kita adalah keluarga, kita bukan orang lain. Jadi seperti itu. Nah, jadi bukan ikut campur, tapi kita pengen mungkin bisa membantu sedikit, walaupun cuma sedikit gitu. Jadi seperti itu. Jadi gitu ya Kayla ya. Terus kemudian yang pertanyaan yang kedua, wah banyak ini pertanyaannya, Masya Allah. Terkait dengan tes menguji kesabaran, saya sendiri sampai sekarang nggak berminat ya, apa namanya, tes-tesan kayak gitu atau ngeprank-ngeprangin suami atau ngeprank-ngeprankin pasangan gitu ya. Tapi kalau memberi kejutan, iya, saya senang gitu ya memberi kejutan kepada suami gitu ya. Eee, Misalnya ketika beliau pulang, saya pura-pura tidak ada di rumah misalnya. Tapi saya tidak menyebutnya itu prank gitu ya. Terus kemudian saya bersembunyi di balik pintu gitu ya, di balik pintu. Terus kemudian ketika beliau membuka pintu, yang pintunya itu sudah sengaja saya tidak kunci,
Kemudian saya kagetin gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, menurut saya hal-hal yang seperti itu, kalau misalnya itu malah lebih banyak membawa kemudaratan, ya lebih baik tidak usah dilakukan gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, itu harus dipertimbangkan, ini manfaat nggak sih? Ini banyak membawa kemudaratan nggak sih? Gitu ya. Nah, kita harus pikirin dulu gitu, manfaatnya tuh apa sih? Gitu ya. Apalagi sampai disebar-sebar ke yang lain gitu ya, gunanya tuh apa? Gitu ya. Ngapain gitu ya. Ngetes-ngetes atau nguji-nguji gitu ya. Apa kita nggak percaya dengan pasangan kita gitu ya. Apakah kita pengen mempermalukan pasangan kita gitu ya. Dengan apa namanya, misalnya pengujian-pengujian semacam itu gitu ya. Bagaimanapun saya tetap menganggap bahwa ya rumah tangga itu adalah sesuatu yang private gitu. Private, eee, kita suami istri atau misalnya udah punya anak gitu ya, dan anak juga gitu. Jadi seperti itu, tidak tidak semua itu harus ditampilkan secara publik gitu ya. Dulu saya beranggapan bahwa, eee, ada pasangan yang mereka tuh suka mengumbar kemesraan gitu, wah keren nih gitu ya, wah masya Allah nih gitu ya, sambil memandangi Instagram mereka gitu ya, media sosial mereka, ya Allah masya Allah mereka couple goals banget gitu ya, kayak gitu. Tapi setelah bertemu suami saya sekarang gitu ya, dan beliau ternyata tipe yang tadi ya, kita ngebahas soal gaya berumah tangga, tipe yang tidak suka diumbar-umbar gitu, tipe yang tidak suka mengumbar mengumbar urusan pribadi ke ranah publik gitu. Apapun itu pokoknya. Termasuk kemesraan, beliau juga nggak mau gitu ya, nggak mau mengumbar kemesraan kepada publik gitu ya. Makanya ketika eee, saya jadi senyum-senyum sendiri, ah nggak usah, tidak usah diceritakan ya, nanti malah baper gitu. Jadi ya seperti itulah, Kayla ya. Saya sendiri jarang juga, bukan jarang ya, maksudnya, eee, ketika di Instagram juga saya sudah berkomitmen bahwa, mmm, saya tidak banyak menampilkan, hubungan saya dengan suami gitu ya. Karena ya kami sudah sepakat dari awal, itu adalah urusan private gitu ya. Jadi kami tidak mau, mengumbar kemesraan, jadi kayak gitu. Ya kalaupun misalnya ada dari saya gitu ya, kan suami itu tipe yang cuek gitu ya, ya walaupun cuek tapi nggak cuek-cuek banget gitu. Nah, ya mungkin hanya lewat story gitu, saya hanya berbagi lewat story, saya tidak membagikannya lewat feeds gitu ya. Saya bisa membagikannya atau lewat yang lebih private lagi adalah status WhatsApp gitu. Jadi hanya orang-orang yang berada di kontak saya aja yang tahu gitu. Jadi seperti itu Kayla. Jadi dipertimbangkan lagi, benar nggak sih ini manfaat, atau lebih banyak mudaratnya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah melakukan pengujian-pengujian semacam itu gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa itu menjadi tren gitu ya, dan itu dilakukan oleh pasangan suami istri gitu. Maksudnya sampai sekarang saya belum paham kenapa Kayla gitu ya, mereka melakukan hal seperti itu gitu. Jadi gitu, karena menurut saya, ya itu pernikahan atau rumah tangga itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya diumbar-umbar gitu ya, eee, dalam bentuk apapun gitu. Kalau kecuali kalau misalnya kayak dalam acara kajian seperti ini gitu ya, dalam acara kajian seperti ini, misalnya saya memberikan tips nih kepada yang belum menikah, bagaimana caranya supaya kalau misal suami emosi gitu ya, kita harus melakukan ini, dan memang saya sudah mempraktekkan hal itu gitu ya, dan itu tidak termasuk, mengumbar gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya saya cuman, selipkan satu foto itu aja tadi. Itu pun bukan foto yang mungkin kalau orang lain itu bukan foto mesra ya. Jadi seperti itu, Kayla. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya, Semoga tidak terima puas. kasih. Ya, terima kasih kembali Kak Sarah. Semoga Kak Sarah dan keluarga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Amin amin. Oke, sudah terjawab ya Kayla dari Kak Sarah tadi. Oke, kita next dari Kak Kotrunanda Sofa. Monggo Kak Safa. Ya Kak, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa. Tadi kan telah dijelaskan oleh Kak Sarah mengenai KDRT lebih jauh nih. Sejujurnya, kalau saya dari SMA pun belum pernah belajar mengenai
entah pranikah ataupun lain sebagainya, dan sampai kuliah pun belum ada pelajaran seperti itu. Jadi kayak memperdalami KDRT ini saya masih agak, wah kayak gini ya gitu. Jadi masih baru-baru banget di pikiran saya juga. Jadi dari materinya Kak Sarah pun tadi, aku belum bisa nangkap semuanya, tapi aku menangkap poin-poin yang udah bisa aku pahami gitu. Pahami kayak tadi, bagaimana cara mencegah biar nggak KDRT setelah menikah gitu. Nah sebenarnya sempat tentang kasus yang sempat trending itu aku kan lihat di Twitter ya kayak, dan ada salah satu komen yang dimana dia itu mengatasnamakan kekerasan itu menggunakan dengan agama. Dia bilang seperti ini, agama tuh juga nggak ngelarang kok gitu kekerasan atau penganiayaan gitu dalam rumah tangga. Karena itu merupakan proses dari kedekatan antara suami istri gitu. Dan banyak juga orang-orang yang tidak setuju atas pendapat orang tersebut. Nah, jadi secara garis besarnya menurut Kak Sarah tuh bagaimana sih Kak pandangan Islam atas tindakan kekerasan atau penganiayaan yang mengatasnamakan agama. Dan satu lagi itu simpelnya itu, apakah KDRT itu termasuk dalam aib dalam Islam nggak sih Kak? Kayak sesuatu aib gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Safa. Insya pertanyaannya Kak. Monggo Kak Sarah. Iya, baik. Langsung saja saya jawab ya. Pertanyaan dari Kotrun Nada, terima kasih pertanyaannya. Masya Allah sekali. Jadi apa namanya, kekerasan atas nama agama ya, maksudnya KDRT atas nama agama. Nah, makanya dari awal, dari sebelum kita menikah, ini karena apa namanya, kayaknya banyak yang masih belum menikah ya, gitu ya. Ya kalau misalnya mungkin apa namanya Mbak Kotrun Nada belum merasa nyambung gitu ya karena belum mengalami langsung gitu ya seperti apa itu pernikahan, seperti apa itu rumah tangga. Mungkin baru melihat sekitar gitu ya, oh ternyata rumah tangga tuh seperti ini, oh ternyata pernikahan tuh seperti ini gitu ya. Maksudnya belum merasakan langsung gitu ya Mbak Kotrun Nada ya. Dulu saya juga seperti itu soalnya gitu ya. Hanya mereka-reka hanya oh jadi begitu ya gitu ya. Oh jadi begini ya gitu ya rasanya nanti ketika sudah berumah tangga gitu ya. Ya memang ada hal-hal yang sesuai, ada hal-hal yang kita mesti apa namanya realistiskan gitu ya. Jadi misalnya tidak semua, misalnya kita berekspektasi pasangan kita atau suami kita nanti kelak, wah misalnya kayak opa-opa Korea nih, ternyata bukan, ternyata kita dapat cowok lokal gitu ya. Enggak, itu hanya sebuah contoh aja misalnya. Tapi memang benar gitu ya, maksudnya ketika misalnya ekspektasi tidak sesuai harapan, jadi dalam rumah tangga itu harus kita realistiskan gitu ya. Tidak semua ekspektasi itu harus sesuai dengan apa namanya harapan kita. Seperti itu. Ekspektasi kita itu harus sesuai dengan kenyataan, tidak harus seperti itu. Nah, terkait dengan apa namanya tadi ya balik lagi kekerasan atas nama agama. Nah dari situ kita harus memilih gitu ya Mbak Nada, memilih bagaimana laki-laki yang baik. Jadi gini, kalau saya menganggapnya begini, laki-laki yang misalnya dia apa namanya agamanya yang baik gitu ya, laki-laki yang agamanya baik, dia belum tentu berakhlak loh, gitu ya. Banyak di sekitar saya agamanya baik, memang gitu ya, memang mereka agamanya baik, rajin salat Jumat, hafiz gitu ya, terus pergaulannya misalnya juga baik, kayak gitu ya. Tapi belum tentu akhlaknya, gitu ya, belum tentu akhlaknya. Ini saya sudah melihat soalnya. Misalnya, ternyata ya, hafiz tapi ternyata dia suka sesama jenis. Nauzubillah misalnya. Nah, itu kan ya, makanya ya, agamanya baik, belum tentu akhlaknya juga baik. Makanya dari kita sebagai perempuan gitu ya, ketika kita memilih calon pasangan, kita harus perhatikan benar-benar gitu ya. Kalau misalnya kita melihat, oh agamanya sudah baik nih, tapi akhlaknya baik enggak gitu ya. Misalnya dia rajin sholat Jumat gitu ya, rajin sholat, rajin sedekah gitu ya, tapi ternyata dia temperamen gitu ya.
ternyata dia emosian. Kalau dia emosi, dia suka melempar-lempar barang, serem. Nah, saya baru belum lama ini baca sebuah komik Cina gitu ya, manhwa gitu ya. Jadi dari sebelum mereka menikah itu si laki-lakinya ini udah cerita gitu ya, udah cerita ke calon pasangan ya bahwa dia memiliki gangguan kepribadian paranoid gitu. Jadi saya suka mengikuti komik Cina itu karena ada isu kesehatan mental di dalamnya gitu ya. Jadi ada perlunya juga kita jujur kepada pasangan tentang kesehatan mental kita itu bagaimana dan seperti apa gitu ya. Termasuk kalau misalnya ketika kita akan menikah, calon pasangan kita itu mentalnya kayak gimana sih gitu ya. Karena kadang kalau misalnya ada laki-laki yang agamanya baik tapi belum tentu dia sehat mental gitu ya. Jadi orang-orang tuh suka menganggap kalau orang-orang luar itu, oh dia melakukan kekerasan atas nama agama, oh dia melakukan kekerasan dengan dalil gitu ya. Padahal ternyata dia memiliki kesehatan mental yang kurang baik, tidak baik, atau dia memiliki misalnya tadi ya gangguan kepribadian paranoid. Makanya walaupun dia sholatnya baik gitu ya, misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu dia misalnya dia suka sedekah gitu ya ketika dia dalam kondisi yang tenang ya, bukan kondisi marah. Tapi ketika dia sudah marah, gitu ya, itu emosinya luar biasa, tidak bisa dia kendalikan gitu ya. Dia tidak bisa sabar gitu ya. Nah, tidak bisa menahan amarahnya. Nah, itulah di saat itulah dia melakukan kekerasan gitu. Nah, orang-orang yang dari luar yang tidak tahu gitu ya, rumah tangga kita yang sebenarnya itu akan melihat, wah dia melakukan kekerasan atas nama agama nih gitu ya. Oh dia melakukan kekerasan dengan dalil gitu ya. Padahal mereka nggak tahu misalnya suami kita ternyata kesehatan mentalnya terganggu gitu. Atau misalnya punya gangguan kepribadian apa, entah gangguan narsistik. Makanya Mbak Nada penting sekali ketika sebelum menikah gitu ya, ini perlu dicatat juga oleh Mbak Kayla. Coba yuk datang ke psikolog yuk, ke psikiater. Apakah kita dan pasangan kita dan calon pasangan kita benar-benar sehat mental untuk memasuki pernikahan atau rumah tangga. Nah, karena dari situ bisa diketahui loh kepribadian calon pasangan kita tuh seperti apa. Jadi seperti itu. Ya tentu datang ke psikolog atau psikiaternya atau ke salon pernikahan ya dengan tujuan seperti itu gitu ya. Ada tes yang namanya tes kepribadian kalau nggak salah tes MMPI gitu ya. Jadi untuk melihat juga seberapa cocok sih kita dengan pasangan kita gitu ya lewat tes psikologi. Jadi itu bukan tes psikologi yang pseudoscience ya, bukan ya, tapi memang bisa dibuktikan gitu. Insya Allah. Karena memang sudah ada yang melakukannya gitu ya, tes MMPI itu. Nanti mungkin bisa dicatat ya, MMPI. Saya lupa multi apa gitu. Kepanjangannya itu ya MMPI. Nah, kalau saya sendiri memang pada saat itu saya memang ke psikiater sebelum menikah gitu ya. Beberapa bulan malah ya, kalau nggak salah 6 bulan sebelum menikah itu ya, saya datang ke psikiater. Jadi seperti itu. Dan ya saya bilang sejujurnya ke calon pasangan saya waktu itu, ke pasangan saya waktu itu ketika sudah menikah, bahwa saya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya saya mengalami hal yang seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi pasangan kita udah tahu mereka harus ngapain ketika misalnya kita mengalami misalnya kecemasan gitu ya, mengalami ketakutan. Jadi seperti itu. Jadi mereka tidak perlu menebak-nebak mereka-reka. Jadi kayak gitu ya Mbak Nada ya. Terus kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya apa? Yang kedua apa satu pertanyaan itu aja ya? Jadi ada Yang Mbak kedua Nadia itu mungkin bisa tadi, dibantu. apakah KDRT itu termasuk dalam aib di dalam Islam? Oh gitu, oke. Oh iya ya. Ya, KDRT itu termasuk dalam aib bukan sih? Kalau menurut saya tergantung, gitu. Tergantung. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu kan kan disebut macam-macam KDRT itu kan banyak ya. Makanya saya lebih suka menyebutnya itu prahara rumah tangga, gitu. Kayak misalnya kita mengalami kekerasan secara psikis, kayak gitu ya. Tekanan secara psikis, jadi kayak gitu. Memang tidak berdarah gitu ya, tidak berdarah maksudnya tidak berdarah secara ini ya, kasat mata gitu ya, tapi kita berdarahnya di dalam gitu. Jadi seperti itu.
ada juga yang kekerasan fisik, terus disebutkan kekerasan dalam hal ekonomi. Jadi kalau nggak salah itu macam-macam ya disebutkan di dalam undang-undang. Nah, itu tergantung ya, karena kan ada level-levelnya gitu. Makanya dari kasus yang sudah terjadi ini gitu ya, kalau misalnya harusnya kalau misalnya dia masih ingin kembali gitu ya, masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya gitu ya, sebaiknya tidak melapor kepada kepolisian dulu gitu. Kalau dia masih merasa itu bisa diperbaiki. Kan kita nggak tahu ya, Mbak Nada, rumah tangga orang itu ya, kita nggak tahu dalamnya. Kita cuma hanya bisa melihat dari CCTV, dari kamera, dari media gitu. Kita tidak tahu dalamnya rumah tangga itu seperti apa. Tapi banyak sekali orang itu menjudge gitu ya, seakan-akan paling tahu soal rumah tangga mereka. Jadi kayak gitu. Makanya saya tadinya ingin membuat konten soal seperti ini, tapi lebih baik tidak gitu. Karena saya sendiri ketika misalnya ketika menjalani itu saya juga tidak ingin gitu ya, tidak ingin tidak ingin yang seperti itu. Maksudnya misalnya orang tuh menjudge macam-macam gitu ya, menjudge macam-macam, padahal kita sendiri yang menjalani, kita sendiri yang paling tahu soal pasangan kita, misalnya seperti itu, gitu. Tapi memang ada beberapa sih yang jadi catatan saya gitu ya, ketika melihat melihat dan mendengarkan podcast si seleb ini sebelum dia menikah malah gitu ya, oleh salah satu yang dia anggap itu sebagai kakaknya gitu. Yang jadi catatan saya adalah yang pertama gitu ya, menurut saya dari jawaban-jawabannya gitu ya, dari jawaban-jawabannya itu dia masih terlihat ragu gitu ya, terlihat masih kurang mantap untuk menikah. Nah, ini bahaya ya teman-teman ya, ini mungkin bisa jadi pelajaran. Bukan bermaksud untuk gibah, enggak gitu ya. Tapi ketika kita masih kurang mantap untuk menikah gitu ya, masih ragu-ragu, masih ada keraguan, masih ada pertanyaan-pertanyaan, apakah dia bisa menjadi suami yang baik untuk saya, itu sebaiknya tidak dilanjutkan untuk menikah gitu. Atau tapi kita tidak menundanya juga ya, bukan bermaksud untuk menunda. Kalau misalnya kita masih belum mantap untuk menikah, sebaiknya tidak menikah, tidak melanjutkan ke tahapan berikutnya itu gitu. Karena kita nggak tahu ya, kalau misalnya keraguan itu kan memang datangnya dari setan gitu. Jadi di hadis itu kan juga ada ya, tinggalkanlah yang meragukanmu. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya kita ya udah kalau misalnya kita masih ragu, masih belum mantap, ya jangan menikah dulu gitu ya. Apalagi kalau misalnya setelah menikah itu kita langsung punya anak, kan kita nggak tahu kan ya, yang dikorbankan nanti adalah anak. Tadi seperti Mbak Kaila bilang ya, anak harus melihat perselisihan oleh orang tua, perselisihan kedua orang tuanya, kemudian anak bisa menjadi trauma gitu ya secara psikologis. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya jangan memutuskan untuk menikah kalau misalnya belum mantap gitu. Makanya kan di podcast itu kan juga ditanyakan ya, bagaimana 5 tahun setelah kita menikah gitu. Apa gambaran kita 5 tahun setelah kita menikah? Jadi seperti itu. Nah, gitu ya. Terus kemudian yang menjadi catatan saya selanjutnya adalah ketika kita sudah punya seseorang yang bisa kita jadikan sebagai teman hidup gitu ya, atau calon pasangan, kita jangan terlalu sepenuhnya gitu. Jangan terlalu sepenuhnya, jangan terlalu memegang dia erat gitu, sangat erat, jangan gitu ya. Karena kita harus membagi rasa sayang atau rasa cinta kita kepada yang lain gitu. Jadi misalnya menjadikan suami sebagai satu-satunya nih, gitu ya. Padahal kita masih punya orang tua, kita masih punya adik atau kakak yang harus kita perhatikan juga, gitu ya. Ya intinya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah sepenuhnya gitu ya, kalau misalnya kita menjadikan suami kita sebagai satu-satunya gitu ya, itu pasti nanti rasanya akan sakit gitu. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Ya itu tadi ya, ekspektasi ya. Nah, itu ekspektasi itu harus disesuaikan. Jadi kita harus realistis juga gitu. Kalau misalnya kita mau berumah tangga, kita akan berumah tangga. Jadi gitu Mbak Nada. Nah, kemudian tadi ya, karena KDRT itu aib atau enggak, ya itu tergantung gitu ya.
Karena kalau menurut saya KDRT itu ada level-levelnya gitu ya. Level ringan, kalau menurut saya kalau masih level ringan gitu ya, misalnya dia menyakiti kita secara psikis, tapi dia tidak pernah memukul gitu. Misalnya gitu. Nah, itu masih bisa diperbaiki Mbak Nada. Dan itu sebaiknya kalau misalnya dalam tahap kita masih bisa menghandle gitu ya, menghandle dalam arti kita masih bisa, oh ayo kita perbaiki sama-sama gitu ya. Dan suami kita ini masih punya kesadaran untuk memperbaiki diri gitu ya, walaupun dia berkata-kata kasar misalnya. It's okay gitu ya. Nah, itu yang namanya aib gitu ya. Jadi tidak boleh diceritakan, termasuk kepada mertua gitu ya, atau orang tua kita sekalipun. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke tahap yang parah, misalnya menyakiti psikis kita gitu ya, berkata-kata kasar gitu ya, nah itu boleh diceritakan kepada mertua kita gitu ya misalnya. Karena tadi ya, mertua itu yang paling paham sifat dan karakter pasangan kita. Diceritakan dengan tujuan adalah bukan untuk membuka aib, tapi lebih kepada mertua kita itu menasehati anaknya, gitu ya, menasehati suami kita. Jadi seperti itu Mbak Nada. Jadi tidak harus semuanya itu harus dikatakan sebagai aib gitu ya. Tergantung levelnya itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya itu sudah sampai ke tahap yang dia ke fisik gitu ya, dia sampai melukai, kita sampai trauma berat gitu ya, ya itu bukan aib lagi gitu. Apalagi kalau misalnya tetangga udah tahu gitu ya, dan kita harus speak up gitu. Speak up maksudnya speak up dengan cara dan tempat yang benar ya Mbak Nada ya. Jadi kayak gitu. Bukan yang jadi gini Mbak Nada. Kadang gitu ya, ketika misalnya kita speak up soal kasus kekerasan yang kita alami, gitu ya, ada pihak-pihak yang ingin mempolitisasi. Gitu. Mempolitisasi ini maksudnya kayak, jadi kayak kasus kekerasan yang kita alami itu bakal dijadikan data, gitu ya, data. Misalnya, data itu nantinya akan dilebih-lebihkan, gitu seperti itu. Saya bukan mencurigai, enggak, tapi yang saya lihat kenyataannya sekarang seperti itu, dipolitisasi, dilebih-lebihkan, gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi hati-hati juga kalau misalnya nanti kita mau speak up ke media sosial. Jangan sampai nanti kasus kekerasan yang kita alami itu justru nanti dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu ya Mbak Nada ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti itu aib kalau misalnya kita mengalami kasus kekerasan secara fisik gitu. Jadi seperti itu Mbak Nada. Jadi ada level-levelnya tergantung. Jadi gitu. Semoga tidak puas ya. Baik Kak, terima kasih kepada Kak Sarah. Karena jujur banget nih Kak, aku tuh sempat punya pikiran pendek banget karena berita kemarin tuh jadi kayak, takut nikah gitu, karena ada KDRT yang parah banget gitu. Pendek banget pada saat itu Kak, kayak pikirannya, duh kok bisa mikir kayak gitu ya gitu. Ya itu mungkin efek karena aku juga belum tahu lebih banyak tentang pernikahan dan lain sebagainya. Terima kasih ya Kak Sarah. Sama-sama. Nah, Insya Allah sekali ya, Kak Nanda. Semoga kita selalu terjaga dalam kebaikan ya Kak, dihindarkan dari keburukan kita. Alhamdulillah. Terakhir ya Kak, yang dari tadi, Kak Solika mungkin, ini pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf Kak, karena cuaca di daerah saya akhir-akhir ini tuh berangin, jadi berdampak ke wifi, jadi nggak bisa openkan dulu. Jadi pertanyaan saya itu, dalam untuk kasus KDRT begitu Kak Sarah, jika ada keluarganya atau temannya atau kerabatnya seperti itu, melihatnya secara langsung yang dialami oleh kerabatnya sendiri ataupun temannya sendiri seperti itu. Nah, temannya kemudian itu melaporkan, apakah itu kasus tersebut bisa diteruskan atau bisa diselesaikan secara jalur hukum, ataukah hanya ya sudah diterima saja karena yang menjadi korban tidak melapor seperti itu. Kemudian apakah KDRT itu bisa karena faktor masa kecil dari pelakunya itu melihat
seperti kerabatnya juga atau orang tuanya juga mengalami KDRT dan dia seperti terdorong juga melakukan hal yang sama untuk pasangannya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Monggo Kak Sarah. Iya. Jadi gimana Mbak Solika? Tadi yang pertanyaan yang pertama itu, jadi maksudnya kita sebagai teman, kalau misalnya ada seseorang yang di dekat kita itu mengalami KDRT, apakah kita akan melaporkan atau bagaimana gitu ya? Iya, kita sebagai temannya itu ingin membantu seperti itu, Kak. Ingin melaporkan juga karena kan melihatnya kasihan gitu. Oke. Nah, yang paling penting Mbak Solika, kalau misalnya ada kejadian seperti itu adalah sebelum kita melaporkan kepada siapapun, kita harus memberikan pertolongan psikologis dulu kepada dia, gitu ya. Karena yang paling penting dan paling dibutuhkan dia saat itu adalah psikologisnya, gitu. Jadi kita menyelamatkan psikologisnya dulu, gitu. Kita membantu sisi psikologisnya dulu, gitu ya. Jadi misalnya apa yang kamu butuhkan, gitu ya, apa yang kamu rasakan saat ini, gitu ya. Kamu bisa cerita ke aku kalau misalnya kamu sudah tenang, gitu ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu insya Allah akan membantu dia dan akan membuat dia berpikir bahwa dia tidak sendirian, gitu ya, bahwa ada yang masih peduli dengan dia, gitu ya. Apapun kondisi dan situasinya saat itu, kondisinya dia saat itu. Terus kemudian kalau misalnya dia belum mau cerita, kita jangan paksa dulu, gitu ya. Tunggu dia sampai tenang, tunggu dia sampai kondisinya baik, gitu ya. Baik, maksudnya dia baik dalam pandangan kita, gitu ya. Baik dalam pandangan dia juga, gitu ya. Baru kalau misalnya kita bilang gini, "It's okay, nggak apa-apa kalau misalnya kamu belum mau cerita sama aku," gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah tenang, gitu ya, kamu sudah dalam kondisi yang baik, kamu bisa loh cerita sama aku. Jadi seperti itu. Walaupun kita tahu, gitu ya, walaupun kita tahu atau kita mendengar gitu ya, dia mengalami kekerasan, gitu ya. Karena tidak semua orang bisa langsung eh, mencurahkan apa yang dia rasakan, gitu. Apalagi kalau misalnya dia orangnya tertutup, pendiam, gitu ya. Nah itu akan sulit sekali. Jadi seperti itu kita mencoba untuk ya setidaknya dia merasa aman dan nyaman dulu lah gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Solika. Jadi yang paling pertama itu adalah sebelum kita melapor kepada siapapun itu kita selamatkan dulu gitu ya. Kita berikan dulu pertolongan psikologisnya. Jadi gitu. Atau kalau misalnya dia belum bisa percaya dengan kita gitu ya, kita berikan kontak yang bisa dia curhati gitu ya, misalnya lembaga konseling gitu ya, kayak tadi Ayla Care gitu. Dan itu kan datanya akan tetap dirahasiakan gitu ya. Jadi seperti itu, Mbak Solika. Terus kemudian yang kedua itu adalah tadi apa Mbak Solika? Mohon maaf saya lupa. KDRT apa bisa terjadi dari trauma di masa lalu, Kak? KDRT? Apakah bisa terjadi karena trauma di masa lalu? Jadi pelakunya itu karena trauma dia. Astagfirullah. Iya, saya lupa. Baik. Jadi gini, ini saya ubah posisi kaki dulu ya. Masya Allah, agak kram. Iya, jadi terkait dengan KDRT, maksudnya gini ya, jadi Mbak Solihah itu pengen tahu gitu ya, pengen tahu kenapa sih seseorang itu melakukan KDRT gitu ya, jadi kira-kira seperti itu. Saya juga ketika misalnya ada seseorang atau siapapun melakukan KDRT gitu ya, saya juga penasaran, kenapa sih dia melakukan KDRT gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan juga loh nanti suatu saat teman-teman sebagai istri ya, tapi nauzubillah misalnya ya, bukan soal misalnya KDRT aja gitu ya, tapi kenapa sikap suami kita seperti ini gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, itu bisa kita telusuri gitu ya, kenapa gitu ya. Apakah dari pola asuh orang tuanya, apakah dari lingkungan, apakah dari pergaulan dengan teman-temannya sekarang hingga membuat dia berubah gitu ya. Faktor-faktor itu kan bisa mengubah seseorang. Jadi kayak gitu. Apalagi kalau misalnya temannya ini ternyata lebih berpengaruh daripada kita, istrinya gitu ya. Kan ada yang seperti itu ya, Mbak Solikah dan teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, terkait dengan kenapa seseorang itu melakukan kekerasan, itu sebenarnya faktornya ada banyak gitu ya.
Maksudnya tidak hanya satu gitu. Tidak hanya satu aja, iya pola asuh memang berpengaruh gitu ya, berpengaruh besar. Apalagi kalau misalnya dari kecil dia sudah melihat kekerasan gitu ya. Dan kekerasan itu tertanam dalam otaknya, kemudian apa namanya? Ketika sudah tertanam dalam otaknya gitu ya, dalam ingatannya, lantas kemudian dia tidak menganggap kekerasan itu adalah sebagai sesuatu yang tidak wajar. Gitu ya. Dia menganggap kekerasan itu sebagai sesuatu yang wajar. Kekerasan itu mendidik. Nah, itu kan ada yang seperti itu. Karena dia sudah tertanam, dia sudah terbiasa dengan hal itu, dia tidak apa namanya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang membahayakan. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Jadi banyak faktornya sebenarnya. Apalagi ya Mbak Solihah, kalau misalnya dia udah terbiasa nih dengan kekerasan itu, dia melihat kekerasan, misalnya ketika kecil sampai remaja itu dia terus memainkan, misalnya kalau generasi sekarang ya saya lihat itu game-game yang berbau kekerasan. Nah itu bahaya loh kalau misalnya kita tidak batasi. Gitu ya, game-game yang kekerasan dan film-film yang seharusnya itu ditonton untuk usia 17 tahun ke atas, tapi kemudian anak-anak sudah melihat hal itu gitu ya, karena ada bau-bau kekerasan dan apa namanya kata-kata kasar gitu ya. Nah, jadi apa namanya ketika dia sudah banyak menonton atau melihat hal itu, dia menganggap oh ternyata itu suatu hal yang biasa ya gitu ya. Ini nauzubillah min zalik ya, jangan sampai ya kayak gitu. Jadi bukan hanya dari pola asuh orang tua, tapi juga dari apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, itu bisa mempengaruhi dia gitu dalam hal bertindak gitu ya. Nah makanya bisa juga nih nanti kalau misalnya kita sebelum menikah, kita tanya juga soal KDRT gitu. Bagaimana menurut kamu apa namanya terkait dengan KDRT? Jadi kayak gitu. Bagaimana pandangan dia gitu ya? Apakah boleh laki-laki memukul istri? Nah, itu bisa kita tanyakan. Jadi seperti itu. Nggak apa-apa, tanyakan sedetail mungkin. Bahkan orang yang mau kerja aja juga harus wawancara, bukan? Gitu ya. Masa sih kita mau menikah juga nggak boleh nanya-nanya gitu ya. Kalau misalnya pasangan kita merasa resah, ngapain sih kamu nanya-nanya gitu ya. Kamu cerewet banget gitu ya, kebanyakan nanya, loh emang kenapa? Loh kamu wawancara kerja aja, kamu mau kerja aja harus diwawancara gitu kan ya. Masa aku nggak boleh nanya gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah suami saya waktu pas ta'aruf nggak seperti itu. Maksudnya nggak, kenapa sih kamu nanya-nanya terus gitu ya? Enggak, alhamdulillah. Malah beliau udah memahami ya, memang harus ditanyakan sedetail mungkin gitu ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang mungkin nantinya itu bisa menjadi konflik teman-teman. Kayak misalnya saya pernah menanyakan juga beliau itu mencuci pakaian itu dengan mesin atau manual. Terus kemudian ketika tidur lampunya itu dimatikan atau dinyalakan. Jadi seperti itu. Itu hal-hal sepele loh ya. Ya mungkin bukan hal-hal sepele, mungkin hal-hal yang terlihat sepele, tapi dengan bisikan setan gitu ya, itu bisa menjadi konflik gitu. Ya setan tahulah ya ahlinya menggoda gitu ya, menggoda manusia, menyesatkan manusia gitu ya, hal-hal sepele aja bisa menjadi sebuah konflik gitu ya, ya ampun gitu ya. Tapi menurut kita apa namanya, menurut saya pertanyaan-pertanyaan sedetail itu bukan hal yang sepele gitu ya. Tapi dianggap sepele oleh beberapa orang gitu, sehingga tidak ditanyakan ketika belum berumah tangga, ketika masih perkenalan. Itu Mbak Solihah. Jadi bukan hanya satu faktor ya, tapi banyak faktor sebenarnya. Sebenarnya saya juga keberatan Mbak Solihah. Jadi ketika misalnya, saya tuh kan sama suami suka nonton ke bioskop ya. Ini maaf saya cerita ya Mbak Nadia, kok Mbak Dinda. Mbak Nadia, saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Jadi itu kan saya sama suami suka sesekali itu kan nonton ke bioskop ya. Nah terus kemudian ketika melihat apa namanya, waktu itu kita pengen nonton, suami pengen nonton film Spider-Man gitu ya. Nah, otomatis saya udah tahu dong rating usianya Spider-Man itu yang berapa ya, 13 tahun ke atas gitu ya. Tapi ternyata banyak anak-anak di bawah usia 13 tahun ke atas itu menonton film Spider-Man. Apalagi waktu itu film Joker. Joker yang dianggap sebagai pahlawan dalam tanda kutip ya. Nah, Joker itu kan film apa namanya?
dari ratingnya sendiri 21 tahun ke atas malah, bukan 17 tahun ke atas kalau nggak salah. Film dewasa. Tapi rupanya, tapi saya sendiri belum melihat sih kalau di sekitar saya bioskop. Tapi katanya, bukan katanya ya, saya baca dari media itu banyak yang melihat para orang tua itu mengajak anak-anaknya menonton film Joker yang penuh kekerasan. Saya sudah nonton soalnya film Joker karena itu kan berbau kesehatan mental ya. Dan itu dirilisnya kan pada saat bulan Oktober tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah sebelum COVID. Nah, itu ya. Pas bulan ini juga malah ya Oktober, kan Hari Kesehatan Mental itu kemarin ya, tanggal 10 Oktober ya. Nah, film Joker itu dirilisnya pas berdekatan dengan Hari Kesehatan Mental sedunia itu gitu. Nah, padahal itu filmnya berbau kekerasan gitu ya, banyak sekali kekerasan, tembak-tembakan, ya ada darahnya. Ya Allah, saya bilang apa itu tidak menimbulkan trauma kalau misalnya anak-anak nonton gitu ya. Nah, itu terus kemudian saya juga pernah nonton Jurassic Park yang jelas-jelas itu ada kekerasannya, terus ada adegan ciuman antara laki-laki dan perempuan. Saya bilang, ya Allah. Sementara di sebelah saya ada seorang bapak itu bawa anaknya yang masih kira-kira itu kalau saya perkirakan itu masih TK. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, gimana anak-anak kita nggak lepas dari yang namanya kekerasan. Kalau dari orang tuanya aja udah kayak membiasakan gitu ya secara tidak langsung gitu ya, atau mungkin secara tidak sengaja membiasakan anak-anak melihat kekerasan itu gitu ya melalui tontonan, melalui game gitu ya. Nah, itulah makanya. Jadi kita nih sebagai calon orang tua gitu ya, termasuk saya sendiri gitu ya, mudah-mudahan ya kita tidak mengajarkan melakukan hal seperti itu ke anak-anak kita nanti ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya kepengen nanti kalau misal punya anak, saya nggak mau memberikan dulu gawai. Bukan karena saking takutnya, bukan karena saya overprotective. Karena dulu saya dulu saya juga sama gitu ya, tidak diberikan gawai sampai saya masuk SMA. Itu pun gawai pertama yang saya miliki pada saat itu adalah yang hanya bisa SMS atau nelpon gitu ya. Bisa juga kita memberikan gawai, tapi ya kita tidak ada aplikasi apapun gitu ya, tidak ada yang namanya internet kayak gitu ya, misalnya seperti itu. Kayak gitu ya. Tentu kita harus jelaskan ke anak kita, komunikasikan dulu ke anak gitu ya. Jadi buat mereka memahami gitu ya. Jadi saling sharing ke anak. Jadi seperti itu. Usahakan kita terbuka gitu ya. Kita jelaskan ke anak. Ya kita kan nggak mungkin dong tahu-tahu memberikan gawai yang seperti itu tanpa penjelasan, ya kan? Kita juga sebagai anak juga nggak mau gitu ya. Tahu-tahu orang tua mendidik kita seperti itu, tapi mereka tidak menjelaskan apa tujuannya, kenapa seperti ini sih, gitu ya. Jadi seperti itu, Mbak Solika. Jadi panjang nih ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Gitu ya Mbak Solika, sudah terjawab tadi pertanyaannya dari Mbak Solika oleh Mbak Sarah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Solika ya Mbak Sarah ya. Oke Kak Sarah, nggak terasa nih ternyata kita udah diskusi, udah lewatin jam. Tadi saya juga kusyuk banget dengernya, jadi saya juga lupa lihat waktunya. Mohon maaf ya teman-teman, semoga tidak tidak melunturkan semangat teman-teman untuk terus belajar ya pada malam hari ini. Oke Kak Sarah, mungkin terakhir dari Kak Sarah sendiri, pesan atau kesan apa yang bisa Kakak berikan kepada kami semua nih yang mungkin ya rata-rata itu belum menikah ya, walaupun sebenarnya ada yang sudah menikah. Ada nggak pesan untuk kita nih Kak? Iya, jadi saya ingin membold ya, menggarisbawahi lebih tepatnya apa yang sudah saya sampaikan tadi, karena ada beberapa yang sangat penting gitu ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum memahami gitu. Jadi untuk teman-teman, jadi saya pesannya 2 nih Mbak Nadia ya. Untuk yang belum menikah dan yang sudah menikah gitu. Jadi untuk yang belum menikah, seperti tadi saya sampaikan ya, seorang laki-laki kalau misalnya dia agamanya baik, belum tentu akhlaknya juga baik, gitu ya. Jadi bagaimana caranya gitu ya,
ya kita harus datangi ke psikolog atau psikiater gitu ya. Jangan 100% percaya dengan CV gitu ya, apa yang terlihat di CV. Kayak kemarin tuh sempat heboh juga, sempat viral juga, seorang perempuan ternyata ditipu ya. Ditipu habis-habisan. Itu di mana ya Mbak Nadia ya? Kayak di daerah Sumatera kan itu ya, Lampung ya? Riau kalau nggak salah, Riau. Baru, ya. Seorang perempuan. Yang ternyata pasangannya gitu ya, suami abal-abal ya, suami dalam tanda kutip ya, karena itu pasti pernikahannya tidak sah, adalah seorang perempuan gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, itu makanya kita penting sekali untuk ke psikolog atau psikiater dan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Gitu. Jadi untuk ngecek juga sekalian orientasi seksualnya apa sih gitu ya. Kita juga bisa tahu juga gitu dari ke psikolog atau psikiater. Iya betul, kaget banget Kayla. Saya juga kaget gitu ya, kasihan sama perempuannya ya. Jadi seperti itu. Bahkan saya sebelum menikah ya, teman-teman, apa namanya, saya beneran bertanya loh soal orientasi seksual ke apa namanya suami saya sekarang. Waktu itu masih jadi calon ya. Kamu beneran hetero gitu ya? Karena saya nggak mau nanti dapat pasangan yang suka sama jenis. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi kita semua ya, termasuk nanti calon pasangan kita nanti yang menjadi suami kita ya, amin. Gitu. Jadi penting ya, Mbak Kaila, Mbak Nada, Mbak Soliha dan lainnya gitu ya. Penting untuk ke psikolog dan psikiater, psikolog atau psikiater dan ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya. Kalau misalnya dirasa pemeriksaan apa namanya PMCU, premarital check up itu dirasa mahal ya. Karena memang ketika saya lihat ada yang ratusan ribu sampai jutaan gitu. Tergantung rumah sakitnya. Jadi harganya itu bervariasi gitu. Tapi memang ada pemeriksaan HIV/AIDS-nya gitu. Dan seharusnya di puskesmas sudah ada, harusnya sudah ada. Kalau di Jogja itu ada di puskesmas pemeriksaan HIV/AIDS untuk caten, calon pengantin. Gitu. Di DKI Jakarta juga sudah ada pemeriksaan tes HIV/AIDS gitu ya untuk calon pengantin. Jadi seperti itu. Saya belum tahu apakah di daerah lain ini sudah ada atau belum. Tapi di daerah saya waktu itu di Depok gitu ya, di tempat tinggal orang tua saya sekarang gitu ya. Kan saya di pinggiran Jakartanya. Itu belum ada puskesmasnya, apa namanya? Pemeriksaan HIV/AIDS gitu. Jadi ini belum merata ya sayangnya ya. Harusnya sudah merata dan harusnya sudah disediakan oleh pemerintah kita, terutama Kementerian Kesehatan. Kalau misalnya mereka memang benar-benar ingin menekan yang namanya HIV/AIDS itu, gitu. Nah, gitu ya. Apa namanya untuk teman-teman yang belum menikah. Jadi laki-laki yang agamanya baik belum tentu akhlaknya juga baik, gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya, insya Allah kalau misalnya ada laki-laki yang akhlaknya baik, gitu ya, insya Allah mudah-mudahan agamanya juga baik. Gitu. Jadi apa namanya bisa beriringan. Gitu. Jadi kita juga harus mendorong suami kita loh, gitu ya, mendorong dalam hal kebaikan, memotivasi ya. Jadi apa namanya saling tadi ya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr gitu ya, saling menasihati dalam kebaikan dengan suami kita sendiri gitu ya, dengan suami kita kelak. Nah, terus untuk yang apa namanya pasangan yang sudah menikah, kalau misalnya sudah punya basic manner tadi ya, pertahankan gitu ya, pertahankan terus, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk meminta maaf, untuk mengucap terima kasih sekecil apapun gitu ya, untuk apa namanya meminta tolong gitu ya, karena hal-hal sekecil itu ternyata bisa menumbuhkan rasa cinta gitu ya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan yang belum menikah jangan baper ya, tapi memang betul loh saya merasakan itu gitu ya. Ketika misalnya suami berterima kasih gitu ya, terima kasih ya kamu sudah begini begitu gitu. Masya Allah ya, jelas saya langsung ya Allah gitu. Timbul rasa apa namanya rasa sayang gitu ya di dalam hati. Gitu. Nah itu apa namanya, insya Allah juga Allah akan selalu menjaga dan melindungi kita. Kalau misalnya niat kita menikah itu juga karena Allah gitu. Niatkan semuanya karena Allah. Kayak tadi ya, yang seperti dinasihatkan Gus Baha itu ya, Masya Allah sekali ya. Jadi yang apa namanya yang bisa memberikan
membahagiakan kita rezeki itu bukan suami, tapi Allah gitu. Yang bisa membahagiakan kita itu bukan suami, tapi Allah gitu. Allah lah yang bisa membahagiakan kita gitu. Jadi bukan manusia. Jadi ini agar terlepas dari ketergantungan kita kepada manusia gitu. Apa namanya, Gus Baha ya nasihatnya tadi ya, Masya Allah. Jadi seperti itu aja Mbak Nadia, udah lewat jam 10:06 kalau bisa ya. Masya Allah. Nggak tahu nih di Bengkulu kan waktunya lebih lebih cepat. Walaupun sama-sama WIB. Iya Kak, di jam saya jam 22:06. Masya Allah sekali, nggak terasa ya Kak, diskusi malam ini. Banyak banget dan antusias dari teman-teman juga.